Prostitusi atau pelacuran fenomena sosial yang telah berumur panjang. Hampir semua kota-kota besar di Indonesia memiliki sejarah tentang lokalisasi, meskipun sebagian besar sudah ditutup. Akar sejarah prostitusi di Indonesia bisa dilihat ke zaman kolonial Belanda. Tak ada istilah wanita tunasusila atau WTS, pelacur, pekerja seks komersial alias PSK, ataupun wanita penghibur zaman itu. Kisah ini jejak Beksi kutip dari Tanjung Pinang Pos. Di masa kolonial Belanda, wanita penjajah seks disebut wanita publik. Wanita publiknya tak hanya orang pribumi, tapi juga ada wanita Eropa, Jepang dan Cina. Pada abad 17, praktek prostitusi tak hanya ada di Pulau Jawa, tapi juga berkembang di kota-kota di Sumatera, seperti Palembang, Jambi, Padang, Tanjung Balai dan Tanjung Pinang. Maraknya prostitusi wanita publik beroperasi di rumah-rumah bordil di pusat kota, losmen, dan toko-toko kecil. Masalah prostitusi yang tentu saja berdampak dengan merajalelanya penyakit kelamin, apalagi penyakit menular kelamin, seperti sifilis dan lainnya belum ditemukan. Pemerintah Belanda mengeluarkan aturan untuk memberantas prostitusi ini. Dimulai tahun 1642. VOC mengeluarkan aturan keluarga pemeluk agama Kristen dilarang mempekerjakan wanita pribumi sebagai pembantu rumah tangga dan melarang setiap perempuan baik-baik untuk berzina. Aturan lain juga makin ketat. Peraturan pemerintah tahun 1766 melarang wanita publik memasuki pelabuhan tanpa izin. Tanggal 15 Juli tahun 1852, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menyetujui komersialisasi industri seks. Aturan itu tujuannya juga untuk menghindari tindak kejahatan yang timbul akibat dari aktivitas prostitusi. Awalnya aturan ini hanya berlaku di 3 kota besar di Jawa, kemudian menjalar ke seluruh daerah, termasuk daerah kepulauan. Berdasarkan surat dari Residen Sumatera Utara pada tanggal 9 Desember tahun 1889 diberitahukan sejumlah orang Cina yang bekerja sebagai kuli kontrak di perkebunan tembakau Medan merangkap juga sebagai WTS. Mereka beroperasi sudah sejak lama. Banyak penyakit sifilis dan kelamin berasal dari wanita Cina ini, yang menurut laporan itu umumnya wanita muda. Di Delhi, terdapat 30.000 pekerja Cina dan mereka datang tanpa istri menyebabkan mereka pergi ke rumah-rumah bordil. Pada 1870, saat perekonomian jajahan terbuka bagi penanaman modal swasta, terjadilah migrasi tenaga kerja laki-laki secara besar-besaran. Sebagai dampak dari perluasan areal perkebunan di Jawa Barat, pertumbuhan industri gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pendirian perkebunan-perkebunan di Sumatera, pembangunan jalan raya dan jalur kereta api. Perkebunan yang dikembangkan di Jawa dan Sumatera setelah 1870, merekrut sejumlah besar buruh yang menetap di perkebunan tersebut. Para pekerja diperkenalkan dengan sistem ekonomi baru, dibayar dengan uang kontan sebagai imbalan jasa. Biasanya setelah menerima pembayaran, mereka mengunjungi perkampungan-perkampungan di sekitar tempat tinggal mereka. Melalui jalur ini banyak perempuan muda dari kampung-kampung itu menjadi wanita publik. Peraturan tanggal 15 Juli tahun 1852, wanita publik diawasi langsung dan secara ketat oleh polisi. Setiap wanita publik wajib terdaftar dan rutin memeriksakan kesehatannya, untuk mendeteksi adanya penyakit menular kelamin atau tidak. Wanita publik yang kena penyakit diasingkan dan tak boleh bekerja. Dalam memudahkan untuk mengontrol keberadaan wanita publik ini, mereka diminta praktek di losmen. Para mucikari juga wajib membayar pajak pada polisi. Dalam perkembangannya, pengawasan rumah bordil dialihkan ke pemerintah daerah. Sesuai memori Van Tuliting tanggal 1 Januari tahun 1873. Penguasa daerah dan lingkungan pemukiman dapat mengontrol keberadaan aktivitas prostitusi di daerahnya. Meski ada kontrol pemerintah, namun aktivitas pelacuran semakin lama makin berkembang. Apalagi makin berkembangnya perkebunan skala besar, termasuk Sumatera. Awal abad 20, tepatnya 1910,
Pemeriksaan kesehatan secara rutin pada wanita publik dihentikan melalui resolusi Gubernur Jenderal Belanda. Namun aktivitas pelacuran tak terkendali. Penyakit kelamin tak terhindarkan. Korbannya terutama serdadu Belanda. Penelitian Belanda, ada 2.000 orang serdadu yang terkena penyakit sifilis setiap tahunnya. Dan terdapat 5.000 sampai 6.000 orang serdadu terkena penyakit kelamin lain. Sejumlah aturan juga diterbitkan untuk mengontrol prostitusi di Sumatera Barat dan Sumatera Timur. Ada surat Direktur Kehakiman tanggal 20 Agustus tahun 1891 mengenai peninjauan kembali peraturan prostitusi di kedua kawasan ini. Anak-anak berusia 6 sampai usia 15 tahun dilarang ke rumah pelacuran. Dalam Strafwetboek, untuk anak-anak pribumi disebutkan jika ada anggota berusia 18 sampai 21 tahun akan dikenakan hukuman. Banyak aturan yang diterbitkan pemerintah kolonial Belanda yang tak sinkron. Pengawasan prostitusi untuk Palembang, Jambi, Lahat, tebing tinggi yang masuk Karesidenan Palembang. Juga ada karena daerah-daerah ini rawan prostitusi. Ini diatur dalam Stadsblad 1906 nomor 126. Untuk daerah Kepulauan Riau, memang tak ada aturan langsung terkait penanganan prostitusi ini. Alasan yang masuk akal adalah jumlah wanita publik di kawasan ini tak sebesar daerah Palembang, Jambi ataupun Padang yang awal abad 12 begitu ramai dengan meningkatnya aktivitas perkebunan. Sampai 1942, saat berakhirnya pemerintah Belanda, di tempat-tempat pelacuran tercantum bahwa militer tidak diperkenankan masuk. Sewaktu-waktu polisi militer melakukan razia-razia. Berakhirnya kolonial Belanda tak menghentikan praktek prostitusi. Malah sejak era Orde Lama hingga Orde Baru, lokalisasi di kota-kota besar menjamur. Istilah wanita publik pun hilang. Muncullah istilah WTS, PSK ataupun wanita penghibur. Bisnis industri seks sulit dihentikan, tapi bisa dikendalikan. Ganasnya penyakit kelamin yang menular tak bisa membuat insyaf.